Balik ke zaman mudanya dulu, karena ingat zaman-zamannya Paramitha Rusady, zaman-zamannya Mbak Donna Harun. Mereka datang sama-sama dari dunia entertainment, tapi dari dua genre yang berbeda, bisa dibilang seperti itu. Tapi mainnya bareng. Mainnya bareng, karena kan satu angkatan ya, bisa dibilang seperti itu ya. Tapi aku pengen nanya, dalam dunia modeling sekarang sama dulu ada bedanya atau sama aja? Ada lah bedanya. Kalau sekarang kalau dulu kan sedikit, jadi belum jadi industri gitu. Kalau sekarang tuh banyak banget model dalam sehari. Kalau kita tuh show bisa 4 kali, orangnya itu paling juga ganti ya beberapa orang gitu. Tapi dari 12 yang ganti cuma 2, yang 10 itu lagi gitu. Kalau sekarang dari 20 hari ini show, 20-20-nya bisa ganti baru gitu. Bisa apa namanya, pemainnya lebih banyak di satu dari luar negeri lagi ya, ada udah jadi industri banget gitu. Jadi akhirnya udah yang bener-bener bisnisnya udah kental, terus seninya berkurang ya kan, terus karakternya pun ikut berkurang otomatis lah ya, karena mereka udah kayak ya udah yang penting cantik, tinggi, langsing, jalan sono gitu. Tapi kalau dari dua perbandingan itu, kalau disuruh memilih, Mbak Donna milih tetap modeling zaman dulu atau sekarang? Kalau disuruh milih yang udah lalu biarlah berlalu, kita jalan aja ke depan. Iya bener. Soalnya kan, plastik dari kan zaman dulu kan persaingannya kan lebih sulit atau lebih gampang menurut Mbak Donna? Kalau soal persaingan ya pastilah kita milihnya zaman dulu, karena kita berkibar istilahnya besar di zaman dulu gitu kan, dengan nama yang besar kan, dengan rezeki yang besar banget. Tapi kalau misalnya disuruh milih untuk kemajuan zaman, ataupun misalnya kita menikmati dunia modeling dalam arti kata move on dan lebih modern, yang mendingan sekarang. Tapi Mbak Donna kan tadi Mbak Donna sendiri bilang, aku tadi bilang udahlah biarin yang masa lalu jalan aja. Udah, kita pokoknya sekarang ke masa yang sekarang. Kekeh ya. Nah, Mbak Donna, kan kalau yang masa sekarang Mbak Donna sendiri bilang pemainnya banyak. Ini banyak banget kan, Toto muncullah yang di selebaran lah, di mana casting model. Nah, ibu-ibu pengen anaknya jadi model? Pengen. Biasa itu obsesi orang tua, akhirnya disodor-sodorin buat casting. Ada nggak sih salah satu indikasi buat pelajaran ibu-ibu di rumah juga, kalau sampai ternyata harus berhati-hati sama casting-casting yang beredar? Kita tahu dari mana? Oke, ini casting beneran. Oh, ini castingnya bahaya nih. Ya, aku juga sering denger tuh, untung sih belum pernah ngalamin ya, setiap casting itu pasti aku dari PH atau dari produk-produk yang memang brandnya tuh memang terkenal gitu kan, besar. Tapi kalau misalnya casting abal-abal aku juga denger, tapi nggak ada tuh casting abal-abal. Iya, katanya yang misalnya nih anak-anak casting tapi mereka harus ngeluarin uang dulu sebagai tanda apalah. Itu udah nggak benar ya? Ada dulu kita nggak pernah begitu. Makanya saya bilang prosesnya dulu tuh perjuangannya luar biasa dulu. Iya betul. Kita nunggu casting, nggak ada uang keluar, nunggu keringet kita muncul, nunggu keringet apa ya. Bener-bener gitu. Jadi bisa dibilang salah satu indikatornya kalau kita udah disuruh bayar baik dalam modeling ataupun sinetron, kalau udah harus mengeluarkan sejumlah uang, nggak masuk akal ya, kenapa kita mesti bayar gitu loh. Ya, tapi kan kalau sekarang nggak bisa dipungkiri juga, kadang-kadang misalkan kemarin-kemarin harus bayar, tapi ada juga kan yang sekarang gua rela membayar untuk bisa terjun. Ada juga karena kan, tujuannya cuma satu, beli popularitas. Yang penting gue populer. Begini, ada banyak cara gitu untuk mendapatkan sesuatu ya. Kalau saya sih lebih memilih untuk mendapatkan dengan cara yang mulia gitu ya. Jadi dengan kerja keras, dengan membuat karya, dengan menunjukkan perjuangan kita. Karena itu yang dinilai oleh Allah dan dinilai oleh masyarakat gitu. Kualitas nggak bisa bohong ya. Siapa diri kamu hari ini, itulah. Karena proses yang sudah kita jalani yang saya bilang tadi gitu. Iya, memang kalau kita kerja keras dari awal, nanti begitu kita udah mulai memudar, kita bisa menerima diri kita bahwa kita memang sudah nggak bisa ada di dunia itu dengan alam, bukan karena kita yang kayak power syndrome lah, segala macam, salah satunya. Iya, bener dia kalau duduk di sini kadang-kadang suka mengeluarkan statement-statement yang bikin kita bijaksana juga ternyata ya. Nanti ini ada satu tamu lagi yang pengen saya undang dari dunia sinetron udah, dari dunia model udah. Sekarang dari dunia tarik suara. Dulu di eranya terkenal dengan Lady Rocker. Siapakah dia? Kita lihat dulu tayangan berikut ini. Penyanyi rocker di era 90-an Inka Christy tidak hanya terkenal di Indonesia, tapi juga di negeri jiran Malaysia. Sukses berdua dengan Ami Search pada tahun 1991 dengan single yang berjudul Cinta Kita
membuat Inka mulai populer dan dikenal sebagai lady rocker. Pada tahun 2007, Inka juga membentuk grup band Kita beraliran pop yang kemudian merilis album pertamanya berjudul Mencari Cinta. Di awal tahun 2009, rocker cantik ini sempat jatuh sakit akibat penyakit mah kronis. Selama kurang lebih 2 tahun beristirahat dari dunia hiburan, akhirnya Inka kembali bangkit menyanyi, meskipun masih dalam masa penyembuhan. Kuatnya dukungan dari keluarga dan sahabat membuat Inka mampu menghadiri undangan konser di Jepang pada tahun 2011. Sejak itu, dirinya kembali bersemangat untuk berkarya di bidang musik. Langsung saja mari kita sambut Inka Christy. Bisa gitu dimakan apa sih? Makanya jadi penyanyi. Beda-beda nih, Maruk nih pengen nyanyi juga kayaknya. Tahu udah cantik juga tinggi. Aku kalau nyanyi paling ini kali ya, 20 cm naik kali ya. 50 ya. 50 oktav naik kayaknya. Tapi walaupun suaranya bagus banget. Iyalah suaranya bagus, makanya jadi penyanyi Mbak Dona. Iya. Ini aktingnya bagus banget. Kalau tinggi udah jadi model. Tuh kan. Makanya Allah Maha Adil. Nih lihat ya, padahal udah pada cakep-cakep, cantik-cantik, punya talent yang luar biasa. Tetap pada sirik-sirikan. Kita ini mengagumi Oh, ciptaan iya. Allah. Kalau yang ini mengagumi, Mama jatuhnya sirik, Mbak Dona nggak ketahuan. Enggak, ini yang maruk banget nih. Segala bisa. Mbak Mita tuh apa aja juga bisa. Main gitar bisa. Enggak, soalnya acting. terpaksa, soalnya nggak bisa yang lain lagi. Suaranya bagus. Ini suaranya bagus banget. Saling Makanya memuji. cantik. Aku pengen jadi penyanyi. Jangan-jangan Terima kasih udah jangan-jangan. Modeling aja. Terima kasih loh buat Semua orang ketiga itu bintang pasti tamu yang luar biasa ini. Hari ini saya melihat Cici Panda ngedrop banget mukanya hari ini. Enggak. Hari ini aku semakin merasa ternyata umur itu bukan patokan wajah ya. Iya. Ini semuanya udah di atas kepala 4, tadi ibu-ibu beneran. Begitu ibu-ibu. Aku belum. Bukannya udah di atas kepala? Belum. Dia berenang keempat. Udah. Belum, itu mah salah. Oh itu salah. Kamu 35. Oh soalnya aku dapat gosip dia umurnya 42. Enggak, soalnya kalau di internet itu banyak yang apa? Yang Ya berarti kamu pulang lagi salah bintang enggak, tamu. soalnya yang ya soalnya bintang tamunya. Kamu pulang lagi. Ntar dulu, ada bintang tamu disuruh pulang gara-gara salah umur. Tapi tunggu. Orang salah kontak bisa. Maksudnya kalau di internet itu kan lahiran Inka aja dan pasar gitu loh. Padahal aslinya Bandung. Kenapa bisa kayak gitu? Nggak ngerti. Cuman kalau kita mau rubah kan udah nggak bisa gitu. Maksudnya, Tapi namanya nggak salah kok, denger-denger namanya bukan Inka, katanya namanya Rini. iya, maksudnya nama asli. Oh beneran Aku nama juga aslinya dengar Rini. nama kamu bukan Cici Panda namanya. Aduh, jadi Tapi gosip. namanya habis sama mama aku loh. Ya, nggak cocok kan? Nggak cocok. Tuh. Nama panggilan Oke, maksudnya. nanti kita bakal bahas karena Inka itu sebenarnya bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Rini. Lalu bagaimana bisa berubah menjadi Inka? Nanti kita akan bahas yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, Bahasa Basi. Panas mentari, panas membara, aku terbiar ke